Ketemu lagi di Ngojang, ngobrol aja bersama saya Domes Wow, dan kali ini kita bersama dengan Irwansa, ya kan? Benar. Irwansa ya? Benar. Oke, pura-pura nggak kenal, padahal udah kenal lama. Nah, Irwansa, dan siapa dia? Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan kita atau tanya-tanya tentang Irwansa dan apa ya kegiatannya, kita tonton cuplikan berikut ini. Hai, Yahohu. Saya Irwansyah, pendiri TBM Lentera Ononiha, sekaligus pegiat literasi dari Kepulauan Nias. Literasi sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara, termasuk membaca dan menulis. Jika ingin mengetahui banyak hal, maka membacalah. Dan jika ingin selalu dikenang, maka menulislah. Teman-teman di luar sana, saksikan terus obrolan kita pada hari ini, hanya di Ngoja, ngobrol aja, dan jangan lupa di like, subscribe, dan jangan lupa di komen ya, di kolom komentar. Makasih. Baik, kita sudah tonton cuplikan tentang Irwansa. Dan langsung saja kita tanya-tanya tentang apa kegiatan yang sebenarnya Irwansa tersebut. Selain menulis, mungkin ada hal lain yang ingin dia ceritakan di Ngoja, ngobrol aja. Halo Irwansa. Hai Bang. Selamat datang di Ngoja. Selamat datang, makasih. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Nah, tadi kita sudah tonton cuplikan Irwansa dan tapi sebelumnya Ya. udah tahu Ngoja? Sudah dong, sudah lama banget malah. Oh iya ya. Serius? Benar, benar. Aku kok jadi paksa ya? Benar, luar biasa, bagus banget podcastnya. Oke, tapi terima kasih sudah datang di Ngoja, dan tentunya ini suatu kebanggaan buat kami di mana tim dan kawan-kawan tahu bahwa Irwansa ini orangnya kreatif, dan salah satu kreatifnya dia menciptakan sebuah buku atau menulis buku ya. Dan oke, jadi nggak usah lama-lama. Oke. Ya, langsung ya. Benar. Benar. Masalahnya yang maksudnya apa ini? Langsung saya tanya-tanya, Oke, boleh oke. kan? Boleh, boleh. Oke, nah, apa yang membuat kamu termotivasi untuk menjadi seorang penulis? Ini umum dulu lah, yang dulu masuk ke jomblo atau enggak? Nah, langsung saja. Ya. Baik, tentunya kalau menulis ini merupakan hobi saya gitu ya Bang ya. Hobi saya karena dengan menulis tentu saya bisa menuangkan berbagai ide, berbagai gagasan. Karena sebenarnya saya juga dulu awalnya itu adalah sering menulis puisi. Oke. Karena memang semenjak SMP, SMA gitu saya sering ngikutin lomba puisi, dan dari situ saya mencoba untuk menulis ya, mencoret-coret di kertas atau di apa gitu kan, sehingga terbentuklah 1 buku, 2 buku, dan dari puisi ada juga keinginan ternyata setelah itu untuk menulis seperti buku cerita anak, begitu sih Bang. Oke, nah berarti ini buku ketiga atau? Buku ketiga untuk pribadi, karena untuk buku-buku yang lain tuh itu berbarengan dengan karya-karya bersama teman-teman yang lain. Oke, nah karena ini buku ini yang terakhir ini adalah buku sendiri ya, benar-benar ditulis oleh Irwansa sendiri. Benar, yang keduanya sebelumnya memang buku saya sendiri juga, itu kumpulan karya saya semua, tapi kan sebenarnya kan selain dari 3 buku itu masih banyak karya yang lain, tapi itu bersamaan dengan teman-teman di luar sana. Oke, nah karena setahu saya ini agak berbeda, karena saya melihat sebelumnya itu adalah sebuah puisi. Benar. Kumpulan-kumpulan karya bentuk puisi. Benar. Dijadikan 1 buku. Nah, yang sekarang ini kayaknya dia bentuk cerita, apalagi Benar. kayaknya apa ya? Looks komik. Kelihatan seperti komik. Oke. Atau gimana ini? Saya belum paham sekali tentang buku yang baru yang akan dirilis. Kapan ini dirilis ini? Sebenarnya karya yang terakhir ini udah terbit sih, itu langsung dari Balai Bahasa Sumatera Utara, Kemendikbudristek, dan untuk saya belum ada bukunya sih karena belum dari sana, tapi kalau ibunya sudah ada. Nah, kalau untuk terakhir ini itu bukan komik tapi lebih ke cerita anak. Hanya saja kalau namanya cerita anak kan banyak gambar-gambarnya begitu Bang. Oke, makanya kemarin saya lihat di media sosial
Irwansa, saya melihat ada banyak gambar dan Benar. menarik di mata gitu kan. Nah, kalau boleh tahu itu idenya dari mana? Kenapa? Tadi kan walaupun dikasih tahu bahwa mulai dari tulis-tulis puisi dulu, tapi ide ini dari mana kalau boleh tahu? Baik, tentunya kalau ide, berdasarkan ide sih itu kemarin tuh ide saya menulis buku cerita anak ini karena kan judulnya Harimau Harimau Bakueni bahasa daerahnya. Karena kebetulan buku yang saya ciptakan itu adalah buku yang ada bahasa daerahnya dan memang ada translate di bahasa Indonesianya juga. Nah, di buku itu kemarin sengaja saya gunakan tokoh-tokohnya itu adalah binatang-binatang yang dari Nias. Misalnya ada burung gogowaya sama beonias dan lain-lain. Nah, kenapa saya menggunakan itu? Ini sebenarnya sekaligus untuk memberitahukan kepada anak-anak seperti apa hewan-hewan yang ada di Nias. Yang walaupun sebenarnya sudah mulai langka. Ya, sudah mulai langka seperti burung gogowaya dan beonias, kita tahu ya, kita sudah jarang melihatnya sekarang ini gitu. Dan tentunya ya karena ini buku bahasa daerah ya, sekaligus ya memberitahukan kepada khalayak ramai di luar sana bahwasanya ya this is our language gitu kan. Ini bahasa daerah gitu. Seperti itu sih Bang Domes. Berarti ternyata bahasa daerah toh? Benar, bahasa daerah. Pikir bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesianya juga. Ada. Jadi 80% atau kalau dikasih dalam bentuk persen, itu berapa persen bahasa daerah, bahasa Indonesia? Ini bukan mengenai persen, tapi misalnya nih setiap kalimat itu nanti ada artinya di bahasa Indonesia. Langsung diterjemahkan. Langsung diterjemahkan. Karena misalnya kalau orang lain yang baca, yang bukan orang Nias kan dia bingung, ini artinya apa gitu. Betul sekali. Benar. Nah, dan ini aku nggak tahu ya, kamu walaupun saya orang Nias ya, tapi kalau kosakata orang Nias itu kayaknya aku belum banyak tahu gitu. Walaupun sering kita ngomong, tapi kayak untuk membuat dalam sebuah tulisan sulit. Nah, bagaimana? Apa ada tantangan atau kesulitan menulis sebuah cerita itu? Benar. Sebenarnya kemarin itu salah satu tantangan sih ya teman-teman dan ya teman-teman di luar sana yang sedang nonton. Salah satu tantangan saya ketika saya membuat buku ini, saya kan orang Nias Selatan nih. Tapi kebanyakan yang orang tahu kalau bahasa daerah Nias itu adalah yang dialek mungkin dari Nias Barat atau Gunung Stoli. Kota Gunung Stoli. Jadi saya bimbang ini mau saya gunakan apa. Kalaupun misalnya saya menggunakan dialek saya, takutnya beberapa orang Nias justru nggak mengerti ini maknanya apa. Betul. Gitu. Makanya kemarin memang betul-betul pemilihan katanya harus disesuaikan sesimpel mungkin supaya cepat dipahami. Untuk bahasanya begitu. Begitu sih Bang Dom. Jadi maksudnya karena udah simple, jadi buku ini ya sekedar informasi juga sama kawan-kawan di luar sana. Walaupun kita di kepulauan di sini satu pulau, tapi kita punya dialek dan makna kata yang berbeda. Benar. Ya kan? Nah, jadi buku ini kalau misalnya nanti dijual ya. Sebenarnya ini pribadi. Bisa dicetak dan bisa disebar ke sekolah-sekolah, tapi tidak bisa diperjualbelikan. Karena ini langsung dari Balai Bahasa Sumatera Utara, khususnya dari Kemendikbudristek sih. Maaf, saya pikir tadi ini berbasis yang lain. Tapi kalau mau disebar bisa, asalkan bukan untuk diperjualbelikan. Misalnya ditaruh di sekolah-sekolah, atau dimanapun, di taman baca juga boleh. Berarti buku ini bisa dibaca oleh banyak orang disebarluaskan. Bahkan tadi karena ada terjemahannya, berarti bisa disebarluaskan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun bisa. Bisa ya. Ada bahasa Inggrisnya? Enggak ada. Maksudnya orang Indonesia yang tinggal di orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Iya, jadi kira-kira gitu. Nah, kalau boleh tahu juga ini, berapa lama waktu kamu menulis buku ini? Baik. Sebenarnya kalau berapa lama kalau kita menulis buku cerita anak, apalagi karena kita sudah banyak, ini berdasarkan imajinasi kita sendiri, seperti saya kemarin, saya itu menulisnya mungkin bahkan 1 hari bisa dibilang selesai lah. Hanya saja, tantangan untuk menulis buku cerita anak itu yang sangat-sangat berat. Kenapa? Karena namanya cerita anak,
berarti memang betul-betul pemilihan tepat, pemilihan kata yang tepat, dan alurnya itu harus disesuaikan dengan anak-anak gitu ya. Seperti contoh lah, saya kaji tentang alur cerita. Kemarin itu ada sebenarnya di alur cerita itu ada kata door di situ, ketika misalnya datang pemburu gitu kan, menembak harimaunya, itu nggak bisa. Karena memang kita tidak boleh membangun image yang berbahaya bagi anak-anak. Takutnya mereka ngasih contoh dalam hidup mereka tentang begitu kan berbahaya. Makanya betul-betul harus ada pemilihan kata yang tepat. Benar. Ya. Seperti itu ya. Nah tentunya dalam menulis itu, stuck menulis, bagaimana kamu bisa menghadapi itu? Kalau yang namanya stuck ide, kalau seorang penulis itu pasti itu hal biasa lah ya, hal biasa. Tapi kebetulan kemarin kami juga ada mentor sih, ada mentor untuk menulis itu. Tapi karena saya juga sudah sering menulis, kalau misalkan saya stuck ya itu bisa diatasi dengan berbagai hal. Contoh, ya kalau kamu stuck ya coba keluar dulu, refresh dulu, cari angin dulu, setelah itu nanti mulai menulis lagi. Karena kan kalau yang namanya menulis ini bukanlah suatu paksaan, tapi namanya saja menuangkan ide dan gagasan serta imajinasi. Berarti ya harus fleksibel gitu sih Bang. Ini kalau membahas-bahas soal tulisan-tulisan ini memang agak sedikit berat ya. Benar. Berat karena nggak berat sih. Nggak berat ya. Nggak berat. Menurutku berat karena menulis itu berat buat saya. Idenya harus melewati batas gitu idenya ketika kita menulis. Nah, dalam cerita ini apa yang ingin kamu sampaikan di dalam buku ini? Di dalam buku ceritanya. Atau mungkin juga bisa ceritakan sedikit alur cerita ini. Jadi ada 2 pertanyaan ini. Ya. Kalau buku cerita ini yang saya buat, itu kan judulnya Harimau Bakueni. Itu bahasa Indonesianya Harimau dan Kueni. Sebenarnya, ini saya ceritakan dulu ya. Sebenarnya awalnya itu, tokohnya itu bukan harimau, tapi Simo. Simo itu artinya singa. Hanya saja, ketika dilihat habis itu, di Nias kan tidak ada singa. Ya. Gitu dia. Di Nias nggak ada singa. Yang ada itu harimau. Karena buktinya ada Tarif Hamadaya Harimau. Betul. Nah, akhirnya diubah. Kalau untuk ceritanya itu nanti menceritakan tentang tidak boleh sombong, mengajarkan anak-anak untuk tidak boleh sombong dan harus saling tolong menolong. Dimana yang sombongnya itu adalah harimau, dan ketika karena dia adalah sombong, kemudian ketika dia mengalami kesulitan, ya otomatis hewan-hewan yang lain tidak menolong dia. Dari situ sih alur ceritanya sesimpel itu. Kemudian yang Kueni-nya di sini, karena kan di judulnya adalah Kueni gitu kan. Nah, dia seorang arif dan bijaksana di cerita itu. Nah berarti intinya buku ini menceritakan tentang nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan, benar. Mantap sekali, ini luar biasa Irwansyah ini. Nah, kita sedikit geser sebelum masuk lagi, nanti kita geser sedikit. Siap. Kayaknya juga kamu ini saya melihat TikTokers, kira-kira. Benar. Dan selain TikTokers kawan-kawan, Irwansyah ini juga aktivis teman baca. Dan ceritakan ke kita, kenapa banyak kegiatan ini? Baik, sebenarnya kalau dibilang TikToker udah kayak langsung kayak artis di sana gitu ya, yang banyak follower. Jangan bilang TikToker lah, tapi istilahnya ya saya sering bergelut ya, yang sering bergelut di dunia TikTok. Dan kalau untuk aktivis boleh dibilang ya, karena saya punya lembaga yang saya dirikan seperti yang saya bilang tadi, itu adalah lembaga Taman Bacaan Masyarakat Lentera Ononiha. Di situ saya membantu anak-anak untuk membaca buku, donasi buku, dan mengajari anak-anak tanpa pamrih sih. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita minum kopi dulu, bro. Karena gini, dari tadi saya lihat menganggur ini. Menganggur ya, masih penuh ya. Iya, kita minum dulu ya. Karena selain ngoja, ngobrol aja, ada makna kedua dari ngoja ini. Ya, apa itu? Ngopi aja. Ngopi aja. Selain ngobrol aja, ngopi aja gitu ya. Iya. Jadi
kita ngobrol ya, kita ngopi gitu kan. Makanya mungkin kalau dilihat-lihat video kita sebelum-sebelumnya selalu ada kopi. Kita ditemani sama kopi, kecuali orangnya nggak bisa minum kopi. Oke. Nah, itu kecuali ya. Makanya, tapi hampir semua tetap ada kopi di Tetap ada depan kami. kopi. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, kita lanjutkan lagi, bro. Siap. Saya panggil bro aja ya, nggak apa-apa kan? Boleh, bro. Mau Irwan boleh. Karena ini masih muda ini, masih muda tapi apa? Ide-idenya cemerlang. Nah, Ide-ide cemerlang. iya. Dan tadi sempat kamu singgung tentang lembaga Lentera itu ya. Benar. Nah, dari menulis ada juga lembaga. Nah, maksud saya di sini apa yang membuat kamu membangun lembaga itu sehingga dan itu pun nggak profit. Benar. Nah, apa yang membuat hatimu tergerak membangun lembaga tersebut? Baik, sebenarnya awalnya ini bukan taman baca sih, tapi ini apa namanya semacam kelompok belajar ya, di mana dulu pada saat saya masih kuliah, saya sempat ngasih kegiatan belajar gratis bagi anak-anak SMP dan SMA. Bahkan beberapa teman-teman kuliah gabung waktu itu. Di mana saya ngasihnya bahasa Inggris, tapi gratis. Tidak ada biaya. Walaupun memang sebelum-sebelumnya semenjak saya SMA itu banyak itu anak-anak yang bahkan dari desa-desa tetangga sering pergi ke rumah untuk kalau ada tugas. Dan pada akhirnya ketika saya masih kuliah dan libur waktu itu, saya membentuk kelompok belajar gratis. Nah, setelah kelompok belajar itu akhirnya mindset saya bilang bahwasanya gimana sih caranya supaya kelompok belajar ini bisa berkembang dan menjadi semua taman baca. Itulah taman baca itu sekarang. Di sana ya namanya taman baca berarti saya menyediakan berbagai buku-buku bacaan ya. Sebenarnya ini terkait juga dengan membantu anak-anak sih, anak-anak khususnya anak-anak yang terdekat saya misalnya dari desa-desa tetangga, bahkan ya secara umum terkait dengan membaca buku. Karena yang kita tahu kan membaca ini sangat penting. Dengan membaca otomatis banyak tahu. Karena kita juga selain membaca buku mungkin sebenarnya banyak ya kegiatan yang sudah kita jalankan. Salah satunya yaitu dengan donasikan buku juga. Makanya sudah terbantu sih. Sudah banyak anak-anak terbantu melalui lembaga kita ini. Gitu Bang Don. Nah, berarti aku belum dapat jawabannya. Mungkin itu pengalaman, tapi aku nggak dapat mengapa. Kamu kan masih muda, ngapain urus-urus yang kayak gituan gitu kan? Ya nggak ada juga profitnya. Benar. Ya, mengapa tergerak hatimu untuk itu? Baik, sebenarnya saya juga nggak bisa mengekspresikan sih kenapa gitu ya. kenapa bisa saya terjun di situ. Tapi boleh saya katakan salah satu merupakan niat baik juga sebenarnya untuk anak-anak Nias ya. Karena saya sendiri, saya itu hobi membaca. Tapi bagaimana saya bisa membaca sedangkan saya nggak punya buku? Dan berdasarkan survei pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada khususnya ibu-ibu ya di lingkungan kita di sekitar saya, itu mereka bilang jangankan membeli buku, membeli beras aja susah. Ya, jangankan membeli buku, membeli beras aja susah. Nah dari situ saya mungkin ada niat ya, dari situlah mungkin niat saya bisa tumbuh untuk yuk. Kayaknya saya harus bisa deh jadi jembatan untuk anak-anak di sini. Ya karena itu saya alami sendiri. Saya suka membaca tapi tidak punya buku gitu. Akhirnya saya membentuk sebuah taman bacaan ya dengan tujuan supaya saya bisa membantu anak-anak untuk buku-bukunya dan mereka bisa leluasa membaca sih. Gitu sih. Nah hingga sampai saat ini. Kita ada perpustakaan ya. Bukan perpustakaan sih, lebih identik dengan taman bacaan masyarakat. Karena kalau dibilang perpustakaan itu kayaknya udah besar banget ya. Gitu ya. Iya ya. Nah, kayaknya kembali lagi kita ke topik awal kita tentang buku. Nah, apakah ada project berikutnya untuk ingin menulis lagi selain 3 buku yang sudah lewat? Ada, kalau dibilang
ada niat menulis ya pasti selalu ada niat untuk menulis. Karena menulis itu kan bukan hanya menulis selalu dijadikan sebuah buku, no. Bagi saya ya, tapi menulis kata-kata indah, motivasi, dan kemudian di-share di sosial media juga itu bisa dikatakan menulis. Yang penting memberikan manfaat bagi banyak orang. Hanya saja kalau kita spesifik dengan buku gini ya, kalau untuk project buat bukunya sih, itu mimpi yang selalu ada. Karena ketika membuat buku kan itu juga memerlukan biaya. Ya, memerlukan biaya. Jadi kita juga kan, seperti saya, mungkin Bang Dom tahu sendiri, saya juga pas-pasan. Jadi ya kita berdoa semoga ke depan banyak lagi buku-buku, apalagi buku cerita anak. Karena saya selalu rindu untuk terus-menerus menulis buku cerita anak. Dan ya bisa juga membantu anak-anak NIAS gitu. Apakah tidak ada niat untuk lebih ke level tinggi, mungkin novel, menulis novel atau semacamnya? Ada. Tapi untuk sementara saya, kerinduan saya sih sebenarnya sampai sekarang itu memperbanyak buku cerita anak saja. Ke situ ya fokusnya. Benar. Karena ini berkaitan mungkin dengan kegiatan saya yang sebelumnya ya, di lembaga itu Lentera ya. Dan apalagi ini bahasa daerah. Jadi ada pikiran liar saya gitu ya. Ayo kita kembangkan terus ya supaya bahasa di sini bisa terus tereksplorasi lah dengan orang-orang luar sana. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Siap. Dan kalau boleh tahu, ada nggak saran buat kawan-kawan yang memang jangan dulu kita bahas di luar sana, mungkin orang NIAS yang memang ingin menulis tetapi belum bisa menulis karena tidak termotivasi ataupun mungkin ada kendala-kendala lain. Jadi ada nggak saran yang ingin kamu sampaikan ke kawan-kawan di luar sana? Ini saran ya. Jadi saya mau katakan teman-teman, kalau mau dikenang maka menulislah, kan gitu. Kalau mau dikenang maka menulislah. Walaupun memang sekarang ada jejak digital ya, seperti Facebook. Ya, tapi justru karena sudah maraknya seperti itu ya, ngapain gitu. Tapi kalau mau dikenang, menulislah. Nanti kan itu akan menjadi sebuah buku. Pun ke depan kita misalnya tidak ada, kan bisa dibaca-baca. Ya, dan bisa dikenang sampai kapanpun gitu ya, sampai selama-lamanya. Iya, memang. Karena itu saya bilang tadi, menulis itu bukanlah sebuah paksaan, tapi ya itu fleksibel. Apa yang ada dalam gagasan, ya kita coba coret-coret di kertas, dan lama-lama bisa menjadi sebuah buku. Walaupun memang kalau menulis, ya itu tadi banyak tantangan ya, apalagi memang, jangankan menulis deh, Bang Domes, membaca aja jarang, malas gitu ya. Padahal kita hanya membaca, tidak ada action yang kita harus buat gitu kan. Tapi jadikanlah itu sebagai sebuah kesenangan, sama seperti membaca. Sering saya katakan kepada teman-teman di luar sana, jangan jadikan paksaan, tapi jadikan membaca itu merupakan sebuah kesenangan. Sama ibaratnya juga seperti menulis. Kalau misalnya di sosial media, di Facebook aja kita sering menulis status, kenapa kita tidak menulis di buku? Betul. Kan begitu. Kalau kita di status WA aja kita sering nulis panjang-panjang segala macam. Apalagi nih teman-teman cewek ya. Bahkan sampai sehari nanti ketika sudah ditulis status dilihat sudah berapa yang lirik kan begitu. Ya, bahkan tidak bisa tidur, bahkan bangun tidur udah langsung dilihat udah berapa yang lihat storyku di WA. Nah, pertanyaan kenapa itu tidak dijadikan satu buku? Tinggal tulisan langsung ya. Bener. Contoh lah status WA galau contoh. Tinggal mengembangkan doang. Ya, mengembangkan doang menjadi sebuah untaian kata indah. Kan bisa. Betul. Walaupun memang terkadang nanti membuatnya indah itulah yang sulit, ya kan? Iya, betul sekali. Membuat indah itu yang sulit, atau mungkin merangkainya ke dalam kalimat yang agak lebih panjang. Ya, saya mau katakan mungkin solusi dari situ ya mungkin lebih banyak membaca, lebih banyak bergaul dengan teman-teman yang punya sefrekuensi ya kita bilang. Dan mungkin di sini juga di NIAS sudah banyak sih penulis-penulis sebenarnya yang atau janganlah dulu penulis misalnya yang sering-sering ikut-ikut lomba hal sederhananya kayak puisi atau pidato, coba sering bergaul dan lama-lama nanti pasti saling berbagi ilmu dan pasti bisa jadi penulis, begitu sih. Nah tadi sempat membahas tentang membaca. Tadi Irwansyah bilang
kalau udah sering membaca pasti akan ada ide-ide untuk menulis. Benar. Gitu kan? Nah, sempat tadi kita bicara sebelum kamera on, kita bicara bahwa ada juga kelompok membaca ya. Benar. Itu yang bagaimana itu kalau boleh tahu? Ya, jadi belakangan saya dengan teman-teman ya seperti Ibu Rebecca, Sani, Benny, Kanitra, dan teman-teman lain, kita ada semacam namanya book club. Di mana book club itu kita seru-seruan bareng di sana. Seru-seruan tapi bukan seru-seruan kayak kalau kita di kafe. Iya. Ya, iya. Betul. Tapi di sana kita seru-seruan ya, seru-seruan dengan buku lah istilahnya. Ada satu buku kita bahas bersama, tapi kita tidak hanya identik dengan isi buku itu. Tapi kita bisa relate-kan dengan mungkin pengalaman yang sudah pernah kita dapat, lalu kita sharingkan kepada teman-teman. Atau mungkin kasus-kasus yang lagi viral, lalu kita, kemarin saya dapat begini sih, saya dapat source informasi dari sini, dan kayaknya relate lah dengan buku ini gitu kan. Bahwasanya manusia sekarang bla 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 begini gitu. Itu memang selain seru-seruan ya banyak ilmu dan pengetahuan yang bisa kita dapat di sana di book club. Gitu sih. Enak sekali ya punya kelompok membaca, kelompok buku atau gimana? Book club. Jadi bagi teman-teman yang ingin join tidak masalah, mungkin bisa nanti hubungi saya atau teman-teman yang lain. Ada Bu Rebecca, siapa sih yang kenal dengan Bu Rebecca di Nia Selatan, ini pasti kenal. Jadi teman-teman yang lain juga bisa. Ada jadwalnya untuk hal itu? Ada. Sampai saat ini kayak minggu depan ini tanggal 9 ya kita akan kumpul bareng lagi. Itu alamannya di Jalan Sanegeho ya, kilometer 1. Pas depan SPBU yang di kilometer 1. Oh iya. Di situ biasanya kami kumpul sih. Nah, kita sudah banyak ngobrol ini. Mulai dari buku hingga masuk ke lembaga, dan ada lagi komunitas baru ya, yang tadi book club itu. Dan asik sekali ya aku dengar, dan speechless lah buat Irwansyah yang mana masih muda. Tapi masih jomblo. ini udah masuk ke privasi ya. Nggak apa-apa. Siapa tahu kan di luar sana atau teman-teman ngoja yang pengen kenalan. Intinya kalau ada teman-teman yang mau kenalan boleh. Boleh ya. Mau kenal dekat juga boleh. masih ini ya, kita welcome dengan bukan terbuka tapi welcome. Welcome dengan semua orang. Gak apa-apa dihubungi sosmed atau nanti ketemu di jalan, ada Kak Irwan. Asalkan jangan dilempar pakai batu doang. Lempar uang nggak apa-apa. Boleh, sebanyak pun boleh. Jadi ini pertanyaan apa sih namanya? Bukan pertanyaan sih, ini bisa nggak kira-kira berikan, karena kadang aku agak sedikit kaku memberikan pertanyaan ini. Kadang narasumber bilang, aku nggak pantas, pernah ya anak muda, aku nggak pantas memberikan kata-kata motivasi, close statement yang luar biasa. Tapi kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk kawan-kawan ngoja di luar sana, ataupun siapapun di luar sana yang melihat video kita ini nanti dapat memahami, ini si Irwansyah atau Irwansyah ini sangat luar biasa. Baik, untuk teman-teman ya, ini saya khususkan kepada pemuda-pemudi seperti kita ya. Iya. Masih muda ya. Iya, masih muda. Kepada teman-teman muda-mudi di luar sana, saya hanya mau katakan, ciptakanlah sesuatu yang kalaupun tidak membanggakan orang lain, setidaknya bisa membanggakan diri sendiri. Mantap, luar biasa. Dan perbuatlah sesuatu sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Tidak harus hal besar, tapi hal kecil yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan bisa membanggakan. Seperti bisa menulis ya. Sebentar saya ambil waktu sedikit. Ini saya berdasarkan yang saya lihat sekarang anak-anak muda itu banyak banget yang hobinya itu main game. Betul. Banyak banget dan hampir semua. Itu tidak salah. Bagi saya dukung sebenarnya. Hanya ini ya, ini berkaitan nanti dengan literasi digital. Itu kan literasi digital dan game tidak pernah ditolak. Hanya saja
harus diatur. Oke. Karena jadi gamer itu sukses juga loh. Benar nggak sih? Betul. Dan siapa yang nggak mau sukses? Dan Saya itu- mau sukses. Iya. Saya mau kaya. Iya, Ya, betul sekali. Mau rich gitu kan. Iya. Hanya saja, jangan jadikan itu sebagai sesuatu hal yang menguasai diri kita sendiri Mm-mm. dan mengontrol diri kita. Tapi lebih baik kita yang harus kontrol dia. Betul sekali. Seperti itu. Dan ya seperti yang saya bilang juga tadi, menulislah supaya bisa dikenang dan membacalah supaya kamu bisa tahu banyak hal. Itu sih Bang Domes. Oke, keren sekali. Sekali lagi saya tepuk tangan dulu buat Irwansyah. Oke, nah terima kasih sudah ngobrol bersama kita di Ngoja, dan tentunya kami berharap Irwansyah semakin hari semakin bertumbuh Amin. Amin. dan menciptakan banyak karya. Amin. Walaupun tadi seperti Irwansyah bilang, jangankan lu banggakan orang lain, banggakan diri sendiri aja. Tapi Irwansyah sudah di level yang atas, membanggakan orang lain, ya, membanggakan semua pemuda-pemuda di sini. Kenapa saya bilang gitu? Sudah punya karya sendiri, sudah bisa memberi, ya, sudah bisa memberi, dan kami berharap Irwansyah tetap sehat selalu. Amin. Ya. Amin. Kita Ya. semua berharap sehat selalu. Ya, dan cepat dapat jodoh. Udah masuk situ ya. Iya. Amin, diaminkan ya diaminkan. teman-teman ya. Oke, dan kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Siap, terima Siapa tahu kasih. nanti Ngoja makin berkembang, pasti saya undang kembali. Siap. Kita berharap semoga Ngoja makin berkembang. Oke, tonton terus Ngoja, like, subscribe, komen, dan share.